Dang Sanak, pernahkah Pian mendengar kisah tentang sepasang itik yang berenang dan singgah di sebuah gundukan tanah tinggi? Konon, dari tempat itulah kemudian berdiri sebuah candi. Pian dapat kisah itu mulai siapa? Orang tuh hayu ada jo, itik bakunyong mencari tanah timbul. Jadi jo bubuhannya, ayo kita melihat bakunyong sakanya singgah di situ inya kaki cikan, tuh ikung lalu diulah orang candi. Yuk, bersama Khazanah Banua, kita kunjungi sebuah situs penting bernama Candi Laras. Assalamualaikum, Dang Sanak Sabanua, dapat pulang kita di YouTube Khazanah Banua, kanal budaya dan pengetahuan lokal. Bagaimana kabar bubuhan Pian? Mudahan Pian sabarataan selalu sehat, dilimpahi rahmat, lawan tetap semangat menyaksikan channel Khazanah Banua. Hari ini kita berada di wilayah Margasari, Tapin Rantau. Di wilayah inilah berdiri salah satu situs arkeologi terpenting dalam sejarah Banjar, yaitu situs Candi Laras. Nah, ini lokasi Anda ke Candi Laras. Kalau dari sana itu dari arah Kandangan, arah Rantau. Nah, kalau di sini sebelah sini arah Margasari. Margasari sana. Lebih ke sana ke Candi Laras. Kalau mendengar kata candi, mungkin yang pertama kali terbayang adalah candi-candi di Pulau Jawa, Bali, atau Sumatera. Padahal di Pulau Kalimantan juga ada candi. Di Kalimantan Selatan, setidaknya terdapat 2 situs candi yang dikenal, yaitu Candi Agung di Amuntai dan Candi Laras di Kabupaten Tapin. Sayangnya, keberadaan kedua situs ini masih belum banyak diketahui. Padahal, kedua candi ini menyimpan banyak cerita tentang masa lalu Banua, bagian dari sejarah Banjar, dan telah menjadi objek penelitian para arkeolog selama bertahun-tahun. Setelah melewati jembatan gantung dan menyeberangi Sungai Tapin, perjalanan berlanjut dengan mengambil jalan ke arah kiri. Di depan, terbentang jalan beton yang membelah permukiman warga. Rumah-rumah berdiri berjajar mengikuti aliran Sungai Nagara, memperlihatkan betapa eratnya kehidupan masyarakat dengan sungai yang sejak dahulu menjadi jalur transportasi dan sumber penghidupan. Arah Nagara, arah Marabahan, Sungai Tapin, arah Rantau. Secara administratif, situs Candi Laras berada di Desa Candi Laras, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Situs ini berada di dekat pertemuan Sungai Tapin dan Sungai Nagara. Dari sini, aliran Sungai Nagara terus mengalir ke hilir hingga bermuara ke Sungai Barito, salah satu sungai terbesar di Kalimantan. Letaknya yang berada di simpul jaringan sungai menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki posisi yang strategis sebagai jalur transportasi dan penghubung antar daerah pada masa lalu. Di sepanjang perjalanan, kita bisa melihat denyut kehidupan masyarakat. Sesekali tampak warga sedang menganyam kopiah atau peci dari rotan, sebuah kerajinan tradisional yang hingga kini masih menjadi bagian dari mata pencaharian dan identitas masyarakat di kawasan ini. Yang mana ke Candi Laras tuh mana? Hah? Ke Candi, jalannya. Jalan arah lagi. Misalnya kayak di Solo Arab, belok kiri Ke kanan lah. Oh ya. Rela. Beberapa tahun yang lalu, Ulum pertama kali mengunjungi situs Candi Laras. Kunjungan itu meninggalkan kesan tersendiri dan membuat Ulun ingin datang kembali. Ini adalah beberapa foto yang sempat Ulun abadikan pada kunjungan pertama tersebut. Pada waktu itu, akses menuju situs Candi Laras masih cukup terbatas. Untuk mencapainya, kami harus menyusuri tepian Sungai Amas, melewati hamparan pohon-pohon rumbia yang tumbuh rapat di sepanjang aliran sungai. Jika menggunakan perahu, perjalanan dapat dilakukan langsung melalui aliran Sungai Amas hingga mendekati kawasan situs. Hari ini, untuk kedua kalinya, Ulun kembali ke Candi Laras. Ulun ingin melihat bagaimana kondisinya sekarang dan apa saja yang berubah sejak kunjungan terakhir. Tapi bukan itu saja, Ulun juga ingin mencari jawaban atas berbagai pertanyaan yang selama ini membuat Ulun penasaran. Mengapa sebuah candi dibangun di tengah kawasan rawa?
siapa yang membangunnya, dan bagaimana kisah Itik Bakunyung yang konon mencari tanah timbul hingga dikaitkan dengan awal mula Candi Laras. Setelah sampai di jembatan Sungai Amas, berarti perjalanan kita sudah hampir tiba di tujuan. Tidak jauh dari sana, di sisi kanan jalan, kita akan menemukan sebuah sekolah Arab, tempat anak-anak belajar mengaji pada sore hari. Dari kawasan sekolah ini, perjalanan dilanjutkan melalui jalan beton setapak. Jalan tersebut merupakan jalan usaha tani yang setiap hari digunakan masyarakat untuk menuju sawah dan kebun mereka. Jalan yang sama pula akan mengantarkan kita menuju situs Candi Laras. Kalau dulu ulun harus berjalan menyusuri tepian Sungai Amas, sekarang akses menuju situs Candi Laras sudah jauh lebih mudah. Kita sudah bisa menggunakan sepeda motor hingga mendekati lokasi situs. Ayo, kita telusuri sama-sama. Situs Candi Laras berada di kawasan persawahan yang dikelilingi bentang alam sungai dan rawa. Lanskap seperti ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Banjar yang sejak dahulu menjadikan sungai sebagai jalur transportasi, sumber penghidupan sekaligus tempat tumbuhnya permukiman. Lingkungan lanskap sungai dan rawalah yang membuat candi-candi di Kalimantan Selatan berbeda dari kebanyakan candi di Nusantara yang umumnya dibangun di dataran tinggi atau lereng pegunungan. Situs Candi Laras merupakan cagar budaya yang telah ditetapkan secara resmi di Kalimantan Selatan. Di balik hamparan tanah dan rawa yang tampak sederhana, situs ini menyimpan narasi tentang perkembangan peradaban, kepercayaan, dan kehidupan masyarakat pada masa lampau. Penelitian terhadap situs Candi Laras telah berlangsung selama lebih dari 1 abad. Catatan paling awal dibuat oleh S. Muller pada tahun 1839 sampai 1844. Setelah itu, penelitian terus berlanjut, mulai dari inventarisasi kepurbakalaan pada tahun 1970, kajian epigrafi oleh Maci Suhadi pada tahun 1994, hingga ekskavasi yang dilakukan Balai Arkeologi Banjarmasin pada tahun 1997 dan tahun 2000. Dari penelitian-penelitian inilah, sedikit demi sedikit sejarah Candi Laras mulai terungkap. Hanya saja, bagi yang baru pertama kali datang mungkin akan merasa sedikit terkejut, sebab di lokasi ini tidak tampak bangunan candi yang menjulang seperti yang sering kita lihat di Jawa. Yang terlihat saat ini hanyalah sebuah telaga di tengah kawasan situs, dikelilingi kain kuning, pepohonan rindang, dan hamparan persawahan. Di beberapa sudut juga berdiri pendok-pendok sederhana yang disediakan sebagai tempat beristirahat bagi para pengunjung. Kira-kira seperti apa kisah asal-usul Candi Laras? Candi Laras ini kayak apa aja kisahnya, Paman? Nah, tahu kisahnya kita ini kada tahu banget kisahnya. Ini beribuan bang, ada tahu juga kisahnya. Matian orang sudah kan, misalnya ini kan sama 100 lagi. Aman orang yang tuh. Iya tuh dia nang. Ini gini kan dulu lah. Su Amir, Su Hasan, Su Hasim, nang matian itu orang ada di lagi nang. Ada nang beribuan tuh. Tahu kita nang wah ini ada persis lagi kisahnya nenek. Di lokasi, Ulun sempat bertanya kepada beberapa orang tentang asal-usul Candi Laras. Namun, sebagian besar mengaku tidak mengetahui bagaimana sejarah situs ini. Mereka hanya mengetahui bahwa tempat ini telah lama dikenal dengan nama Candi Laras. Meski kisah asal-usulnya tidak banyak lagi diketahui oleh masyarakat sekitar, daya tarik situs ini tetap tidak pudar. Hingga hari ini, Candi Laras masih didatangi oleh pengunjung dari berbagai daerah. Biasanya rame hari apa banyak kesini orang kesini? Biasanya Sabtu Minggu aja kan kebanyakannya. Ini tadi semalam selawas sekarang liburan, saben hari ada 2-3 rombongan. Mulai hari raya ini ada sampai liburan tadi. Paling jauh mulai mana? Banyak pun saya Palangkaraya, Buntok, Sampit bisa juga. Samarinda pernah juga ke sini. Yang udah kayak orang sini juga tuh diam di lain. Para pengunjung yang datang ini memiliki beragam tujuan. Ada yang datang untuk berziarah,
menunaikan nazar, atau sekedar ingin melihat langsung situs bersejarah ini. Ada pula yang datang karena rasa penasaran, ingin mengenal sejarah Candi Laras, maupun menikmati suasana alam di sekitarnya. Bahkan, tidak sedikit yang memanfaatkan sungai-sungai di sekitar kawasan situs sebagai tempat memancing. Ada orang bide, ada orang juga nih keluarga kami sini juga. Kan termana orang itu deh. Kami kalau bagian kami bicara aja ya. Di Candi Laras, obrolan para pengunjung seringkali berkisar tentang tokoh-tokoh pada masa kerajaan Nagara Dipa, Nagara Daha, dan Kesultanan Banjar. Tidak jarang pula muncul cerita-cerita mistis serta berbagai kepercayaan yang masih hidup di tengah masyarakat. Sampai salam mulan sudah julon. Mereka mau terjumbih di Gunung Puaton oleh hari. Tadi selamat, tambah gitu. Jadi kan orang Jawa itu ambil hukum mencari pahala. Ada mencari duit kadek. Nah, cerita-cerita itu menjadikan Candi Laras bukan hanya dikenal sebagai situs arkeologi, tetapi juga sebagai ruang bertemunya sejarah, tradisi lisan, dan kepercayaan masyarakat. Yang wadah mandi itu di situ kan lah. Enggak. Yang ini kainnya gitu. Di Candi Laras, ada pula pengunjung yang membawa kain kuning, mandi dengan air candi, hingga bermalam di kawasan situs. Mereka meyakini tempat ini memiliki nilai spiritual dan datang untuk menjalankan tradisi atau keyakinan yang mereka percayai. Berarti piannya nunggu sini lah, menjaga sini. Berdua ini tanah ada. Mun di sini itu berarti tanah paling tinggi itu di sini lah pokoknya. Candi di bang. Tanah paling tinggi. Jet. Ini haji banjir nih, kan mau banjir. Dalam Hikayat Banjar Resensi 2 atau Tutur Candi, kisah berdirinya Candi Laras bermula dari perjalanan Empu Jatmika. Dalam perjalanannya, ia mendapat petunjuk agar mencari tanah yang panas dan harum sebagai tempat mendirikan sebuah negeri yang besar. Setelah berlayar dan menyusuri banyak tempat, Empu Jatmika akhirnya tiba di Muara Ampiau. Di sana ia menemukan tanah yang panas, meskipun tidak harum seperti petunjuk yang diterimanya. Meski demikian, Empu Jatmika memutuskan menetap dan membangun sebuah negeri. Ia kemudian memerintahkan rakyatnya mendirikan sebuah bangunan yang sangat besar dan megah yang diberi nama Candi Laras. Mengapa dinamakan Candi Laras? Mari kita coba tafsirkan berdasarkan cerita. Pertama, Laras dapat dimaknai sebagai megah, indah, atau elok, sesuai dengan gambaran tutur candi tentang sebuah gunung candi yang besar dan mengagumkan yang telah dibangun oleh Empu Jatmika. Penafsiran lainnya mengaitkan Laras dengan makna sesuai, cocok, atau pas. Dalam cerita, Empu Jatmika diperintahkan mencari tanah yang panas dan harum untuk mendirikan sebuah negeri. Setelah berbulan-bulan berlayar, ia hanya menemukan tanah yang panas, namun tidak harum. Akhirnya, ia menganggap tempat itu telah memenuhi petunjuk yang diterimanya. Karena itulah, ia memilih menetap dan membangun sebuah negeri yang kemudian dikenal dengan nama Candi Laras. Kalau Candi Laras memang merupakan sebuah candi, lalu kemanakah bangunan candinya? Kalian pernah mendengar kisah anak Itik Bakunyung nyari tanah timbul? Nah, ada banyak bang. Ada kan? Iya. Ada lah paman pernah dengar kisah. Nah, itu kan bisa. Ini orangnya mati kan, masih udah nang aja nang. Tahu kan ibaratnya orang Toha Beheri kayak itu tuh. Kan orang Toha Beheri itu kan kada tahu kita ya kalau caranya ibaratnya orang Toha Beheri itu tersangkomi kita mungkin ada cerita tuh. Kan pengaruhnya orang Toha Beheri itu ada ide ya kalau ada ide termasuk kita diceritakan ya kan. Itu benar ya. Selain untuk melihat kondisi situs Candi Laras sekarang, salah satu tujuan ulun datang kali ini adalah mencari kisah tentang Itik Bakunyung mencari tanah timbul. Cerita ini sudah lama membuat ulun penasaran. Ulun pernah membacanya dalam ringkasan naskah Hikayat Banjar Resensi 2 dan juga pernah mendengar versi singkatnya dari sebuah video di YouTube. Diceritakan bahwa ketika menyusuri Sungai Barito, Empu Jatmika tiba di sebuah percabangan sungai. Untuk mencari tanah yang sesuai sebagai tempat mendirikan negeri, ia melepaskan beberapa ekor itik dan angsa. Hewan-hewan itu kemudian berenang dan menunjukkan jalan hingga tiba di sebuah tanah tinggi. Empu Jatmika pun menganggap tempat tersebut sebagai lokasi yang tepat.
Ia kemudian memerintahkan rombongannya menurunkan barang-barang dari kapal dan mulai membangun candi dan permukiman yang diberi nama Candi Laras. Candi Laras tidak menjadi tempat tinggal Ampu Jatmika untuk waktu yang lama. Ia kembali memperoleh petunjuk untuk mencari tanah yang hangat dan harum. Kali ini lokasi yang dimaksud berada di belakang negeri Kuripan. Ampu Jatmika pun berangkat ke sana dan bertemu dengan Raja Kuripan. Setelah memperoleh sebidang tanah yang dianggap hangat dan harum, ia memindahkan pusat pemerintahannya ke tempat tersebut. Di lokasi inilah kemudian berdiri Candi Agung atau Kerajaan Nagaradhipa. Hari ini, bagaimana ya kondisi artefak Candi Laras? Itu dibawa ke museum kalau. Nggih, dari dibawa ke museum. Nya di Mas yang kayak batu-bata segi empat nah. Ada apa? Ulin kah? Ulin Kelihatannya ulin lah. ada di situ, gua sana ada ulin. Yang sebelah mana Mas? Sebelah situ nah. Memang sedikit lagi ya. Sebagian besar tinggalan arkeologi dari situs Candi Laras kini disimpan di Museum Lambung Mangkurat di Banjarbaru. Di sana pian dapat melihat berbagai temuan penting seperti batu bata kuno, fragmen gerabah dan keramik, cincin emas, arca Batara Guru, hingga arca lembu Nandini dan Lingga, serta berbagai artefak lainnya. Temuan arca Batara Guru, Nandini, dan Lingga menunjukkan adanya pengaruh Hindu aliran Siwa. Sementara arca Buddha membuktikan bahwa ajaran Buddha juga pernah berkembang di kawasan ini. Para arkeolog juga menemukan fragmen prasasti beraksara Palawa berbahasa Melayu kuno yang memuat istilah Siddhayatra atau perjalanan suci. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, diperkirakan kawasan Candi Laras telah dihuni sejak abad ke-7 hingga ke-8 Masehi dan masih menunjukkan aktivitas hingga sekitar abad ke-14 Masehi. Oh ini ulinnya lah. Banyak rupanya Tuhan langsung iwani siapa kelihatan. Oh ini dihimpali orang kah? Udah saat berdagang ya. Cara berdagang. Jadi mana kita Ada juga yang kampung Tuha, kampung asal Bahari itu di mana? Yang ada batu batanya pasti. Ada kawah itu jauh benar, ada kawah nggak adanya ke sungai sana. Ada bakal lupok, ada kawah jalan. Mun Sungai Amas tuh? Ini semuanya mas, ini semuanya. Yang situ kah? Itu semuanya. Iya, nang ada jembatan deh ke sini, semuanya mas. Di lokasi yang tersisa hanyalah sebuah telaga. Telaga ini merupakan bekas penggalian arkeologi yang pernah dilakukan untuk meneliti tinggalan Candi Laras. Pemandangan ini mengingatkan kita pada kisah dalam Tutur Candi. Barangkali Ampu Jatmika memindahkan batu bata Candi Laras untuk membangun Candi Agung. Sementara itu, catatan kolonial juga menyebutkan bahwa kawasan ini pernah menjadi tempat masyarakat mendulang emas dan mencari perhiasan. Sungai Amas ini tembusnya kemana? Ada deh ini kumput sini ada lagi. Lah. Habis. Ada tembusannya lagi. Sungai Amas memiliki peran penting dalam sejarah situs Candi Laras. Di dasar aliran sungai inilah para arkeolog menemukan berbagai artefak yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat pada masa lalu, termasuk fragmen prasasti dan tinggalan lainnya. Ini Sungai Amas lah. Iya. Jalannya keluar ke situ lah. Iya, ada bawah jembatan situ jembatan. Kenapa jadi ngarani Sungai Amas? Yang sini punya ada mendulang lo juga emang lah. Emang deh. Iya mendulang jadi yang ngangkut tatamu Amas tuh ya Bangaran Sungai Amas tuh emang lah. Kita dulu mendulang sini. Mendulang nilam sini kawan kami situ nah. Mendulang. Nilam. Ini nanya emang di sini lah tahu sungai ini sejarahnya tuh. Di sekitar kawasan situs juga terdapat Sungai Tembikar yang dikenal sebagai lokasi ditemukannya berbagai artefak termasuk perhiasan. Tidak jauh dari sana terdapat Pamatang Bata, sebuah kawasan permukiman kuno yang banyak menghasilkan temuan batu bata serta sejumlah sumur-sumur tua yang diduga berkaitan dengan aktivitas penggalian dan pendulangan pada masa lampau. Dari semua temuan tersebut, kawasan Sungai Amas menjadi bagian yang paling penting dalam memahami Candi Laras. Sungai ini bermuara ke Sungai Nagara, tidak jauh dari pertemuannya dengan Sungai Tapin.
sehingga menempati posisi yang sangat strategis dalam jaringan sungai pada masa lalu. Karena itu, berbagai temuan arkeologi menunjukkan bahwa Candi Laras bukan hanya sebuah situs, melainkan bagian dari kawasan permukiman, perdagangan, dan kehidupan masyarakat pada masa lampau. Jika kita menengok kembali hikayat Banjar, kawasan Margasari dan Candi Laras dahulu dikenal sebagai Muara Rampiau, bandar dagang pada masa kerajaan Nagara Dipa. Ketika pusat pemerintahan berpindah ke Nagara Daha, bandar utama kemudian bergeser ke Muara Bahan. Inilah sedikit kisah perjalanan Ulun menelusuri situs Candi Laras. Di akhir perjalanan ini, Ulun ditemani Paman Arsyad mengunjungi Nini Iyah untuk mencari kisah Itik Bakunyung mencari tanah timbul. Sebagai penutup, berikut cuplikan wawancara singkat bersama Nini Iyah. Ada kisah Itik Bakunyung mencari tanah timbul kan? Ya. Itu kayak apa kisahnya Di ya? situ ada, di candi itu sih ada. Kisahnya kayak apa? Mulai asal aja. Ada. Kisah Jadi Bakunyung singgahnya naik. naik Ya ya? ada nang timbul apa? Apa Berarti kisah awalnya Itiknya ampun siapa yang Bakunyung? Nah, tuh makam-aku udah tahu itiknya itu. Kurang 16 itu. Kurang bahari. Ada tahu aku. Ampunnya. Kalau misalkan orang yang melepas Itik tuh Si Ano, jurang lah. siapa ngarannya? Ada tahu. Dia tahu juga kok. Mau melihat itik itu orang mana berenang ya. Jadi kemana? Kami ini anak mencari kisah. Dan kisah Ujaran Bahar itu ada kisah inya tuh hendak mencari candi itu melepas Itik dulu Itiknya itu Bakunyung tatamu tanah timbul lalu diulah candi kayak gitulah kisahnya. Ya nang melapas itu tahu orang nggak? Nah jadi kayak apa awal kisahnya jadi melepas Itik tuh kayak apa kisahnya Anak mencari tanah timbul apa? mulai mananya datang mulai mana? Tahu aku, tahu datangan itu. Itiknya Itik apa ya? Berapa ekor Itiknya? 2, ya sajudu. Itik kan sajudu aja. Jadi ada yang kaki kan di situ belalu diulah orang candi. Itik itu siapa kaki kan udah di tanah timbul. Anong melapas tuh kalau tahu sama aku. Orang bahari bener tuh. Kenapa jadi ngarannya Candi Laras? Tahun. Jadi Laras itu apa artinya Nek? nggak tahu sama aku, nggak tahu juga Makanya ada nang tatuha pada aku tuh tahu pang orang. Kalau suasana tahu lagi kita tuh. Ini mati laos. Iya, ada kita tahu sih itu lah. Sejentu tuturnya. Tutus nanti harus ada. Tutus candi. Mun Matian anak sidin segala sudah matian. Mun yang tahu kisah Itik Bakunyung tadi siapa lagi selain Pian? Ada tahu banyak kali sih. Pian dapat kisah itu mulai siapa? Orang tuh hayu ada jo, Itik Bakunyung mencari tanah timbul. Jadi aja bubuhannya, ayo kita melihat Bakunyung sakanya singgah di situ inya kaki tikan, doi kong lalu diulah orang candi. Berarti Pian menamu itulah, ini Bakunyung itu sudah. Melihat Pian lah. Melihat pangah. Oh, berarti sangkong. Kagak kada tahu no, aku 100 sudah umur. Lama-lama sekali tahu juga Pian melihat ke situ. Banyak no siya kakanakan segala bahari lagi halusan aku jam lagi halus juga. 100 sudah umur ko. Oh. Apalagi Nek kisah candi itu kisah Bahari. Ada tahu aku. Mun kampung itu tuh. Mun kampung asal di mana Bahari kampung asal sebelum pinggir. Sini juga Ada ya kampung yang bata-bata. Sungai Bata kah? Sungai apa kah? Itu kayak apa tuh Bahari? Bata ya bagi saya itu. Itu kalau apa? Orang berdiam lah di situ Bahari lah. Rancak kayak orang dulangnya macam-macam.
dapat orang bibanu jadi Sungai Tamingkaran nih. Banyak banget dapat orang. Kayak mau dirantai ya.